saatnya mengumumkan aturan main. Sangat sederhana, semua anak-anak bersembunyi dalam kotak, dan Emma memeriksa mereka dengan alat-alatnya. Penasaran apa yang mereka pikirkan? Ya, mereka percaya kotak karton bisa menyelamatkan mereka. Sepertinya, Charlie serius dan siap bertarung. Dan lihat, Cindy begitu takut, hingga giginya gemeretak, atau mungkin kamu punya klaustrofobia. Maka buatlah lubang, dan intiplah keluar. Jika bisa mengamati keadaan, maka akan lebih tenang. Wah, tapi ini dia yang buruk. Emma mencari target dan melihat kilau mata Cindy. Ya, Cindy menghadapi dirinya sendiri. Seharusnya duduk diam dan menunggu sampai akhir. Tunggu, di mana matanya? Target hilang. Jadi, Emma, kamu harus memeriksa semua kotak satu persatu. Alat penyedot akan membantumu. Jadi, lihatlah. Beraksi. Wah, aku tidak iri siapa yang bisa berenang di kotak ini. Wah, dia menghantamnya. Tapi untungnya, kotak ini kosong. Tidak ada yang terluka. Ya, Cindy, kamu beruntung berhenti mengintip lewat tempat waktu itu. Bayangkan, jika kamu di atas kotak itu tidak yang bisa menginginkannya. Jadi, duduklah diam dan jangan bernapas. Kotaknya sudah dihancurkan dan ternyata kosong. Target palsu. Tapi Emma bertekad untuk mencari selalu. Penasaran atau apa yang akan dipilihnya? Ya, pistol air. Berani bertaruh dia memilih karena warnanya cocok. Ya, lihatlah, Judy juga sangat tegang. Dia mendengar suara pistol. Cindy, kali ini kamu beruntung, tapi tidak berarti apa-apa. Lihatlah, permainan anak-anak kincir ini berubah jadi apa? Emma sudah serius, tampaknya ada saran sensor gerak di suatu tempat. Yang langsung mendeteksi kontak yang bergetar, membidik. Lihatlah. Bidik terus. Dan puff, tembakan dari semua kaliber. Sayangnya, Cindy, kamu tertangkap. Kamu kalah. Angkat tangan. Jangan berharap belas kasihan. Begitulah aturan mainnya. Satu sudah kena, bagus Emma. Emma mengincar senjata yang lebih serius. Mungkin dinamit? Tidak, dia cocok bola air. Juga bukan pilihan. Jadi, apa? Kacamata laser. Bagus. Aku sudah lama tidak ingin mencobanya. Model ini cocok untuk siapa saja. Mari kita berburu yang menyenangkan. Emma? Wah, tunggu. Tampaknya ada yang macet. Hei, ada apa ini? Wah, tidak sepakat begini. Lihat, apa yang banyak coklat yang terbakar. Wow, senyum di wajahnya sangat menyeramkan. Di sini benar-benar mulai terasa panas. Hati-hati, Charlie. Kalau aku jadi kamu, aku sudah pasti mengintip. Lihat, dia punya kacamata laser. Kotaknya kosong, tapi dia terbandingkan Emma. Dia bertekad. Kalau begitu, hati-hatilah Charlie. Dia jelas menuju arahmu. Selamatkan dirimu, siapa bisa. Wah, tunggu. Kenapa kamu butuh telepon? Telepon penyelamat? Kamu pikir mereka akan membantumu? Aduh, bukankah lebih baik bersembunyi dan duduk diam seperti tikus di bawah sapu? Bagaimana jika Emma mendengarmu? Ups, Charlie. Siapa yang kamu telepon? Tanpa sengaja menelepon Lucy. Situasinya tidak jauh lebih baik. Dia panik. Lucy, diamlah. Jangan berteriak begitu. Kotak kita bergoyang-goyang. Charlie, tenangkan temanmu atau dia akan celaka. Wah, kamu menjengkelkannya ya. Strategi yang bagus. Ya, Lucy, seharusnya kamu mematikan nada derinya. Emma langsung mendeteksi suara telepon dan bahkan tahu dari mana datangnya. Bagus. Charlie, rencana kamu berhasil. Tapi Lucy tidak seberuntung itu. Emma tidak tahu apapun. Ronde baru. Senjata baru. Sepertinya sekarang giliran palu karet ini. Judy begitu takut sampai menggigit jarinya. Kotak bergerak, jadi Emma punya target baru. Bertahanlah. Bersiaplah, Judy. Emma robot sudah menuju ke arahmu. Perlahan, tapi pasti. Dia pasti sudah menyimpan targetnya. Lihatlah, Judy, selamatkan diri. Dulu para tahanan menggali terowongan bawah tanah. Jadi apa yang kamu pilih? Lubang di kotak, bagus. Dengan ayunan, palu karet menghantam kotak dengan kuat. Untungnya, kotaknya sudah kosong. Seram membayangkan apa yang terjadi jika Judy tidak lari tepat waktu ya. Ya, Emma, kali ini kamu tidak beruntung. Kita lanjut. Wah, lihat, Judy, kamu selamat secara ajaib. Tapi cepatlah, cari kotak baru sebelum kamu terdeteksi. Apa yang kamu pikir? Ya, masuk, bagus. Tapi kamu tidak menyadari sesuatu? Maaf. Wah, lihatlah.
Lihat, tapi kamu sepertinya tidak diinginkan di sini. Lucu sekali ya. Dia sangat marah. Bom atau kue? Kue atau bom? Mengetahui Emma, tidak diragukan lagi apa yang akan dia pilih. Nah, aku tidak salah. Pencarian berlanjut. Hei teman-teman, jika kalian tidak ingin ketahuan, kalian harus bekerja sama. Terlambat, sensor gerak mendeteksi anomali. Emma memilih target berikutnya. Dan dia tidak kenal ampun. Mari dia bidik. Lihatlah, tembak. Wah, bisa kalian menebak apa yang akan datang? Bom dengan timer. Wah, lihatlah. Wah, mami, kita akan semua akan mati. Tapi, lihatlah. Emma punya alasan untuk senang. Langsung mengurangi 2 pemain. Sudah aku bilang. Kerja tim ini penting. Tapi kalian ada kekalahan yang menyedihkan. Mereka tenggelam sendiri dan meninggalkan 3 orang lainnya. Untungnya Emma sekarang tanpa senjata. Dan jika teman-teman cepat, mereka bisa sembunyi lagi. Tapi, ini tidak akan membantu. Betty, kamu hanya ingin berdiri di belakang dinding? Ya, aku tidak tahu. Charlie, kenapa kamu akan melompatnya? Masuk cepat, atau akan semakin buruk. Lihatlah ini. Ayo kita lompat. Jangan menyerah. Ted, kamu memutuskan untuk masuk di bawah kolam renang tiup ini? Bukan terlalu kecil untuk kamu? Kaki kamu akan mencuat. Pikirin sesuatu yang lebih cerdas. Lihatlah, ada kuas dan cat di sini. Sudah tahu? Untuk apa? Ya, bagus. Panggil yang lain. Marilah kita berkamuflase. Adalah cara yang terbaik jika digunakan dengan benar. Ya, lihatlah. Betty langsung tahu apa yang harus dilakukan. Jika kamu mengecat dirimu sesuai warna perabotan, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Jadi, ayo kita mulai. Kalian benar-benar menyatu dengan lingkungan sekitar. Ya, lihatlah. Wah, beruntung. Kalian selesai sebelum Emma datang. Dia akan terlihat ruangan kosong dan pergi, bukan begitu? Tapi Emma tidak mudah ditipu. Wah, kali ini lihatlah. Dia memilih senjata baru. Kali ini, bola air. Penasaran bagaimana dia akan menggunakannya? Nah, kita kembali ke ruangan kosong. Apa yang terjadi jika kita mengaktifkan sensor gerak ini? Lihatlah, bagus Betty. Jika diam, kamu tidak akan terlihat. Charlie juga berhasil mengalihkan kecurigaan. Teman-teman, semangat. Aku mendukung kalian. Wah, Charlie, terlalu cepat senang. Tidak bisakah menunggu sedikit lagi? Gerakan terdeteksi, ini akibat ketidaksabaran. Padahal semuanya dimulai dengan baik. Lihatlah, Charlie bukan hanya keluar dari permainan. Dia keluar basah kuyup dari ujung hingga kepala kaki. Salahnya sendiri, Emma tidak bisa diajak bercanda. Tersisa 2 pemain. Emma hampir mencapai targetnya. Apa yang akan ditemukan kali ini? Seperti yang kita tahu, senjata bisa bermacam-macam, bahkan hidup. Emma memutuskan untuk mengatur pertemuan yang menyenangkan bagi para pemainnya. Aku tidak iri pada siapa yang menjadi targetnya. Wah, lihatlah. Siapa yang tidak beruntung hari ini? Dan bernafaslah, dia lewat. Kamu masih punya waktu sedikit lagi. Ya, lihat Betty, kamu menyamar dengan baik dan berdiri diam. Sehingga tidak terlihat, bahkan dari 2 langkah. Ya, lihatlah. Kali ini Emma tidak melihatmu. Wah, sepertinya ada bau aneh dari kolam tiup ini. Sebaiknya kamu menjahit dan mencuci kaos kaki itu. Tapi Emma menemukan targetnya dan bergegas untuk mengatasinya sebelum kehabisan napas. Ayo serangga kecil, saatnya keluar. Ted, semoga kamu tidak masalah dengan serangan tidak berbahaya ini. Percayalah, mereka tidak menggigit. Sayang sekali, tidak bisa kamu bertahan sedikit lagi? Sepertinya di luar kemampuanmu, jadi kamu harus membayarnya. Tinggal menemukan Betty. Sayang sekali. Ya, siapa di sini? Betty. Dan di tempat terbuka. Ya, dia akan mendapatkan senjata yang paling lezat lagi. Ini tidak bertahan lama sampai permainan kosong. Tapi lihatlah, sensornya mendeteksi getaran. Penasaran? Bawa apa ini? Ya, lihatlah. Wow, Betty, selamat lagi kali ini. Tinggal sedikit lagi. Ngomong-ngomong, aku bisa beri saran. Buatlah Betty palsu sebagai penggantimu. Ini pasti akan membingungkan Emma. Dan cepat kembali ke tempatmu sebelum ketahuan. Lihatlah, dia sangat cerdik bukan? Siapa di sini? Betty? Dan di tempat terbuka, dia penasaran dan mengintip untuk apa yang akan terjadi. Rasa ingin tahunya menghancurkannya. Jadi, terimalah. Dan jangan mengeluh. Ini lebih baik daripada laser atau bom. Tapi anehnya, dia tidak menjilat bibirnya. Wah, kenapa ini? Itu palsu. Betty asli ada di sini. Sistem gagal. Konsleting.
Ya, error. Wah. Betty, jika aku jadi kamu, aku juga melompat kegirangan. Apalagi ada portal yang berbuka khusus untuk kamu. Kamu menang. Yogurt. Air biasa? Kamu tahu apa? Iya, ini air asin. Dan jus wortel. Oke, girls. Apakah kalian siap untuk merasakan berbagai macam rasa? Semoga beruntung. Emma yang pemberani mencobanya terlebih dahulu. Kedengarannya seperti sesuatu yang enak. Mungkinkah itu yogurt? Ya, enak. Beruntungnya kamu, Emma. Mary, ayolah. Sepertinya dia berubah pikiran. Kamu nggak tahu jus wortel? Akhirnya tahu. Monica, kamu punya paling enak. Apa? Kamu tidak suka garam? Ya, apa yang diterima, terimalah. Oke, teman-teman, stretchingnya berhasil. Saatnya serius. Minuman biji kemangi ini, apa itu? Apakah ini? Ini susu? Tidak, ini coklat lembut dengan marshmallow. Dan cola dingin yang disenangi semua orang dengan kecap. Jadi, bagaimana? Apakah kita coba? Coba Gani. Oke, siapa yang akan mulai? No. Aku akan pikir Mary mungkin pergi dulu. Ayo. Mary, kenapa kamu menggeliat seperti itu? Kamu belum pernah merasakan manis dan asin secara bersamaan? Emma, berhentilah tertawa. Giliran kamu ini, utama adalah ceria dulu. Wah. Ya, Emma, kamu beruntung. Itu kakao. Bagus. Baiklah, Monica, sekarang giliranmu. Aku harap mereka tidak memaksa kamu makan sebungkus garam kali ini. Ada apa? Ya, menurutku itu bonus dari tantangan terakhir. Jangan iri, gadis-gadis, untuk masing-masing miliknya. Saatnya menikmati koktail musim panas. Yang di smoothie berry, jus nanas, dan air kristal dengan dingin dan jernih dengan saus tabasco. Ya, seorang akan menjadi dengan hot. Oke, aduklah dan panggillah gadis-gadis itu. Dan kita panggil. Emma, tidak ada yang membuat kamu takut lagi. Meski mungkin ada apa saja di luar sana. Tapi, Monica yang pemberani bergegas membantu temannya. Apa itu, Monica? Bukan gitu bagus? Salam persahabatan. Ayolah, Emma. Oh, kamu pembohong, Monica. Bagaimana kamu bisa lakukan itu, ha? Dan seorang teman ini. Tapi Monica sangat bagus. Jus nanas. Ya, aku beruntung. Jadi tinggal Maria. Oh, ini bagus smoothie. Oke. Emma, ayolah. Buatlah jus. Jangan percaya pada temanmu. Baiklah, Mary. Mendapat lebih banyak. Ayo lanjutkan. Ya, gadis-gadis, aku melihat kamu menyukai minuman yang dibuat dengan bahan-bahan alami. Maka kamu pasti akan menyukai smoothie yang dibuat dengan brokoli, asparagus, seledri, dan air. Mereka bilang makanan hijau itu sangat sehat. Bagi mereka yang beruntung, menyukai makanan manis, susu, dan sebatang permen. Aduk rata dalam mixer. Dan segera tuang ke dalam gelas. Dan di gelas kedua kita tuangkan air dengan minyak ikan. Dengan ikan ini, seseorang akan sangat senang. Ayo kita aduk, oke? Dan untuk kontestan ketiga, smoothie sayuran brokoli kami. Monica, ini untukmu. Ayo, ya kita lihat. Oke. Secara keseluruhan ini cukup bagus. Dan yang terpenting ini sangat menyehatkan. Teman-teman, siapa selanjutnya? Maria, silakan minum. Jangan takut pada apapun.
Wah, lihatlah wanita itu. Dia sangat senang. Apakah kamu benar-benar mendapatkan susu coklat? Oke, Emma, kamu sekarang. Kamu bisa lakukannya. Kami percaya padamu. Ayo, beranilah. Bagaimana dengan itu? Mudah, mudah. Jangan ludah kamera. Tidak, minyak ikan sangat menyehatkan. Percayalah. Percayalah, baik teman-teman. Inilah maaf. Oke, sekarang tidak dihargai oleh semua orang. Misalnya, bagaimana dengan jus tomat? Apakah ini seperti sup? Ya? Betul. Nah, dan jika kamu mencampurkan dengan semangka, efeknya bisa sangat tidak terduga. Fantasi yang luar biasa. Bagi kita semua, santan dan teh panas. Monica, dilihat dari baunya, apakah ada buah dalamnya? Bagaimana pengalaman barunya? Apakah kamu mencium bau semangka dan kacang-kacangan secara bersamaan? Hati-hati, Maria. Hati-hati. Aku tidak punya waktu untuk mendengar kamu. Tidak, jangan coba. Wah, ini sangat jijik. Namun, tantangan tetaplah tantangan. Dan itu menyenangkan untuk para gadis-gadis. Ya, kedua, tidak beruntung. Kalau gitu yang ketiga punya yang enak. Ya, siapa yang tidak suka kelapa? Hei, Emma, kembalilah dari Pulau Surga. Susu adalah minuman klasik. Bagaimana jika kamu menambahkan 1 sendok Nutella dan beberapa M&M? Ya, aku yakin sangat lezat dan sangat coklat. Pecinta manisan akan senang. Dan di gelas kedua, seperti biasa, ini adalah air bening, sejuk, dan jernih. Sedikit warna makanan. Bagaimana dengan warna itu? Seluruh lautan dalam 1 gelas. Dan terakhir, acar air garam dengan acar. Ini sangat enak sekali. Ya, kamu benar. Jadi Mary, kamulah yang paling berani ya. Kamulah yang memulai. Jadi, dengan air biasa ini, kamu akan sepertinya memakan kaleng cat. Lihatlah lidahmu biru sekali. Ini sangat lucu. Kamu seperti anak anjing Chihuahua. Aku harus upload ini dalam Smile. Selesai. Kamu adalah Elma. Oke. Susu. Dan coklat. Dan adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ya, ada yang senang. Ayolah, Monica. Kamu tidak terlihat seberuntung itu. Garam dan garam. Ambilkan dia minuman sekarang. Monica, ini yang mana? Bukankah ini hal terbaik? Oke. Pada akhirnya, semua orang tetap senang. 1 gelas es krim, 1 gelas milkshake. Dan mari kita lihat bumbui dengan jus lemon ini. Dan kami akan mendekorasi gelasnya. Monica mencium rasa jeruk dan menerkam tabungnya. Dan apa? Apakah ini benar-benar asam? Ini seperti makan. Ini mah nggak bisa. Tidak. Mary, kamu tidak bisa beruntung. Tidak. Jangan bilang itu es. Ini tidak es krim. Ayolah, tidak ada yang mengambil darimu. Berapa banyak yang dibutuhkan seorang gadis untuk bahagia? Oke, Emma, bersiaplah. Dan ya. Apa? Minuman koktail? Ini lebih baik dari temannya. Jadi tidak apa-apa. Tidak akan Monica yang kamu beruntung. Apa yang kamu dapatkan ketika seorang bartender ingin memberikan kejutan pada tamunya? Minuman yang benar-benar luar biasa seperti Fanta dan Cheetos. Aku saja. Apakah kamu pernah mencobanya? Kaldu ayam terlalu biasa jika dibandingkan. Itulah yang akan kita tuangkan ke dalam gelas kedua. Babak ini akan berwarna oranye karena kita sudah menuangkan jus jeruk ke gelas ketiga. Girls, ngapain buang-buang waktu? Langsung cobalah.
Mary, menurutku kamu sedang terburu-buru. Aku bisa membayangkan mata menjijiknya itu. Rasanya manis, asin, dan pedas di saat bersamaan. Emma mulai nervous. Ya, kamu nggak kelihatan begitu baik. Tapi good luck ya. Kadu ayam adalah cita rasa masa kecil. Ingat bagaimana ibu biasa nyuapin saat kamu sedang pilek agar kamu sembuh? Ya, lagi bernostalgia nih. Stoplah nih di masa lalu. Yang penting adalah apa yang terjadi sekarang. Apakah sekarang ini semua dengan keinginan kamu? Ya, ini rasanya enak. Ini jus jeruk, ini seger banget. Aku berharap minuman berikutnya juga akan memberikan kamu kekuatan. Air dan bawang putih campuran seperti itu akan membuat siapapun jadi kodam. Atau sebaliknya. Itu akan menjatuhkan kamu. Air dan kaviar juga merupakan kombinasi yang sangat orisinal. Hanya pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Nah, ini jus apel cocok untuk mereka yang menyukai makanan biasa. Monica akan langsung berperang. Oh, tidak. Berapa banyak bawang putih yang ada di sana? Kupikir hanya vampir yang tidak menyukai bawang putih. Wah, bau sekali. Benar, Emma? Ya, aromanya cukup harum. Mary, ayolah cobalah sendiri. Ayo. Sepertinya kaviar dan air bukanlah kombinasi favorit kamu. Feelingku pada Maria. Nah, apa yang harus di kelas ketiga? Kaviar dan bawang putih nyampur? Jus, apple juga? Ini sangat beruntung. Minumlah, Emma. Jangan iri ya, gadis-gadis. Sebuah permainan adalah hanya permainan. Hanya seorang yang terlahir sebagai bartender yang bisa membuat koktail asli. Gak bisa dicela bahwa Andy memiliki kodam itu dalam darahnya. Dan sekarang dia sedang menciptakan makanan berikutnya. Benar kan, Andy? Ini akan menjadi lelucon yang paling keren yang pernah dia lakukan. Mari tambahkan sedikit Tabasco ke dalam cola. Cukupnya saja. Untuk menonjolkan rasa pedas, kami akan menggunakan cabai. Sekali lagi, mengapa iri? Lebih baiklah, lebih baik. Dan di sini, sesuatu yang asin saja tidak cukup. Kecap asin sudah sempurna. Dan tentu saja, kita tidak bisa hidup tanpa dekorasi. Bagaimana dengan busa cukur ini? Mirip sekali dengan krim kocok, bukan? Lihatlah. Jadi, bagaimana? Dan jika aku tidak tahu apa isinya, aku sendiri yang akan memakannya. Kalian ingin mencoba koktail baru ini? Ayo! Silakan lihatlah, jujur saja ini enak. Tidak, Andy. Kamu tidak bisa membodohi mereka. Mereka muak dengan koktail kamu. Jadi, kamu sudah menyelesaikan tantangan minuman misterinya. Bagaimana rasanya? Mie Cina, lezat, beraroma, ditambahkan dengan saus. Ini bukan awal yang buruk. Keluarkan kartu kamu dan lihat siapa yang mendapat apa. Wah, pemenangnya beruntung di babak pertama adalah Ted. Dia dapat mengambil makanan dengan kedua tangannya. Susie hanya dengan tangan satu, tapi tidak apa-apa, keadaannya lebih buruk. Lucy sebaliknya, harus makan tanpa tangannya. Aku ingin tahu bagaimana dia mengatasinya. Jadi kita lihat Ted. Wah, lihatlah, dia selalu siap menghibur teman-temannya. Jadi, para gadis, semangatlah. Ada apa? Apakah dia berhasil menghibur kamu? Jika tidak, teruslah menonton saat Ted makan. Wah, pemandangannya sangat indah. Tapi kamu bisa menempatkan dia dalam sirkus. Maksudku ini seperti kandang hewan liar. Belum 1 menit berlalu, mie sudah habis. Benar-benar rakus. Inilah dampak kelaparan terhadap manusia. Jangan bilang kamu belum kenyang. Jangan pandang kaleng Susie dengan iri. Kamu tidak mendapatkan apapun dari sini. Jangan berantem. Ya, sepertinya di channel kami, kalian bisa lihat pertarungan mie yang begitu sengit. Jadi Susie telah mencuci senjata Ted dan meluncurnya sebagai pemenang. Lihatlah. Susie, tapi tunggu. Kamu akan makan waktu lama bagi kamu untuk makan. Saya khawatir kamu tidak punya banyak waktu untuk menunggu ikannya. Menghabiskan seluruh toples 1 mie sekaligus. Susie, ya lakukan sesuatu. Bagus sekali, ini jauh lebih baik. Rasanya lebih enak untuk kamu dan lebih menyenangkan bagi kami. Yang penting terus berjalan. Tapi Ted, jangan.
jangan kamu lakukan ini lagi. Yah, dia sepertinya lapar. Anggap saja ini seperti membantu Sushi menyingkirkan mie tersebut. Kamu tahu? Seperti teman sejati. Ini cerdas. Wah, ini tidak bagus. Seharusnya dia berhenti tepat waktu. Tapi tidak apa-apa, siapa yang berikutnya dalam antrian? Ya, Lucy, kamu. Lihatlah. Apakah kamu semua ingat bahwa Lucy harus makan tanpa menggunakan tangan? Yang penting, dia tidak melupakan hal itu. Dia menjadi cukup baik dalam hal itu. Dalam lambat, tapi apa yang membuat terburu-buru? Lucy. Tapi tidak peduli seberapa besar kamu mendorongnya, dia tidak akan makan lebih cepat. Lihatlah. Oh well, waktu tenang setelah makan siang yang lezat bukanlah pilihan yang terburuk. Aku ingin tahu apa yang mereka impikan saat ini. Wah, lihatlah. Ini sudah bangun. Mungkin Lucy sudah selesai. Ya, sepertinya dia belum memulainya. Ted jelas tidak senang dengan hal itu. Jadi dia bergegas untuk menyelamatkannya. Dia ahli dalam makan mie dan dia siap memberi makanan siapapun yang dengan cepat. Lucy, kamu tidak perlu melakukan apapun kecuali buka mulutmu. Ted bahkan tidak melakukan sumpit karena dia lebih cepat menggunakan tangannya. Tapi bisakah Lucy mengunyah seperti itu? Ini adalah pertanyaannya. Dia sepertinya sedang dalam masalah. Bantulah, Ted, ya jangan. Kamu, ini hasilnya dari kamu nih. Kamu bayar harganya, Ted. Kamu sekarang duduk di sana seperti mata-mata berlumuran mie dan kuah dagingnya. Ini mah sangat jorok. Kamu tidak bisa disalahkan. Wah, rasanya luar biasa. Bahkan aku ngiler. Dan aku bahkan tidak bisa memikirkan teman-teman. Cepat ambil kartumu. Ya, siapa tahu beruntung lagi Tednya. Dia akan makan dengan kedua tangannya. Satu tangan untuk pizza, ini agak kecil. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Sushi sebaliknya. Sebaiknya segera meletakkan tangannya di belakang punggung agar tidak melanggar ketentuan tangan agar secara tidak sengaja. Ted menyeringai lebar, dia siap terjun medan pertempuran. Dia punya pisau-pisahnya dan membuang adonan. Dipotong. Tengahnya dipotong dan untuk menjadi tetap juicy. Kira-kira apa yang menyukai kerak yang renyah daripada toppingnya? Apa ini? Ini negara Sushi. Hadiah hiburan. Menurutku, dia tidak begitu senang dengan hal ini. Ya, kamu sudah menghiburnya dengan berbagi pizza. Tapi, saya rasa ini kamu bisa coba. Ted. Ini lebih baik, tapi dalam pizza ini janganlah serakah. Jangan makan sendirian. Dan pada kecepatan luar biasa, Ted menghabiskannya. Wah, sekarang giliran Lucy. Wah, tapi kenapa dengan turun tangannya? Aturannya mengatakan kamu bisa menggunakan satu. Terima kasih telah mengingatkannya, Ted. Tapi jika kamu mengharapkan Lucy gagal dan meminta bantuanmu, dia mempunyai cara jenius. Wah, lihatlah. Dia mengunyah pizzanya tanpa kesusahan. Yang harus dilakukan hanyalah bertepuk tangan seperti ini. Ya, kita harus memujinya. Dan lihatlah, Sushi sebaliknya mempunyai tugas yang lebih berat. Bagaimana dia bisa menyelesaikan ini? Jadi dia coba. Ya, pizzanya berakhir di lantai ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Disinilah letak masalah sebenarnya. Baiklah, Sushi, jangan menangis. Jika kamu memiliki teman-teman terpercaya di sekitar kamu, kamu tidak akan pernah mendapat masalah. Lucy, bantulah dia. Tapi bagaimana nih, kamu tidak menyukai kenyataan bahwa pizzanya sudah digigit? Jadi, ayo, contoh dari Ted. Mungkin dia akan mengatakan tidak. Ada apa kali ini? Ya, lihatlah. Kue. Dan mereka besar dan indah. Kamu sangat beruntung. Baiklah, cepat dan sortir kartunya. Saya tidak sabar untuk melihat siapa yang beruntung. Wah, lihatlah. Lucy makan dengan dua tangan. Kamu pantas mendapatkannya. Sushi juga mendapatkannya. Lu cukup baik. Itulah imbalannya karena dia tidak punya pizza lagi. Tapi sebaliknya, Ted mengerahkan seluruh imajinasi untuk memakan kue tanpa tangan. Oke, Lucy, kamu sudah siap. Mari kita coba. Ya, dia mulai dengan buah beri yang lezat berair jika kamu mau. Apa yang kita punya? Strawberry, blueberry, dan blackberry ini bukan hanya hiasan yang indah, tapi juga jajanan yang nyata. Nikmatilah. Berikutnya, kue bolu dengan krim yang malu. Ya, saya yakin kamu tidak akan diperbolehkan makan kue dengan kedua tangan di rumahan. Jadi, bersenang-senanglah. Wah, kelihatannya ini tidak terlalu bagus. Dia terlalu serakah. Jadi, kita semua bisa segera memulai. Wah, kita puji dia. Dan lihat, sekarang Sushi, dia mungkin akan mencoba menunjukkan kita memberikan sesuatu yang luar biasa. Wah,
Lihatlah, bahkan aku tidak mengharapkan ini. Susie jelas lulus dari sekolah ninja. Begitulah cara para profesional jadi menangani kuenya. Ted, awas, hati-hati, Lucy. Menjauhlah darinya untuk berjaga-jaga. Ayolah, Susie. Setelah bencana pizza, kamu mengubah taktik dan hasilnya membuahkan hasil. Selamat makan. Selesaikan makananmu dengan cepat dan singkirkan pedang kamu. Atau orang-orang akan merasa tidak nyaman. Ted bahkan melupakan kuenya karena takut. Tapi, kami mungkin tidak bisa menyelesaikannya tanpa menggunakan tangan. Ted seperti Lucy, memutuskan untuk memulai dengan buah beri. Ya, ini mudah, tapi apa yang dilakukan selanjutnya? Saya tidak sabar untuk melihatnya. Wah, lihat, dan apa harapan saya? Lanjutkan, Ted. Ini baik untuk kamu. Dan lihatlah, dia sangat rakus. Ini seperti anjing. Wah, lihat. Sungguh cara yang tidak bisa untuk dilakukan. Padahal apa lagi yang bisa dilakukan dari seorang yang dilarang menyentuh makanan dengan tangannya? Ya, Lucy, dia bahkan melahirkan kamu di sini. Tapi saat Ted mulai mencicipinya, kue itu harus diucapkan selamat tinggal. Ini saat yang tepat untuk berbagi kue dengannya, bukan? Jadi, Susie setidaknya semua orang melupakan pedangmu. Apa yang kita miliki selanjutnya? Kentang goreng. Saya terkadang menginginkan sesuatu seperti ini setelah jajan manis juga. Buka kartu kamu. Pada babak ini, Susie akan memamerkan kelas makan kentang dengan 2 tangan. Dan di sini lihat, Ted harus mengatasinya. Oke. Lucy sebaliknya akan mengalami masa-masa sulit, tapi kamu percaya padanya. Saya harap tidak ada yang kelaparan. Dan tentu saja, bukan Susie, dia memutuskan untuk memberikan pelajaran dengan sopan santun dan mengikat serbet. Sekarang kita bisa mulai. Buka saus barbeque-nya. Lalu, celupkan kentang ke dalamnya. Wah, lihatlah. Apakah baunya enak? Saya yakin rasanya sangat lebih enak. Di sana Susie sudah mencicipinya dan sekarang dia akan menikmati setiap gigitannya. Wah, lihatlah. Hei, cepatlah atau kentangmu akan dingin. Apa yang tidak kamu lakukan untuk persahabatan? Kita bisa melupakan sopan santun untuk sementara waktu. Jika mereka meminta kami untuk mempercepat, kami akan lakukan. Wah, lihatlah, dia sangat cepat memakannya. Bagus sekali, Susie. Kamu ada teman sejati. Kamu sangat-sangat keren. Kami bangga padamu. Wah, sepertinya aku terburu-buru melakukannya. Ayo, Ted, jangan marah. Siapa yang tidak? Maka kamu harus begitu khawatir? Oh, Susie bahkan melempar saus yang tidak akan makan padamu karena takut. Mungkin dia hanya mencoba menenangkan kamu. Baik, itu saja, Ted. Tenang saja. Dan lanjutkan ke kentang. Tapi ingat, kamu hanya punya 1 tangan. Saya ingin tahu bagaimana cara kamu membuka kuahnya. Ya, begitulah caranya. Ini bagus. Sekarang beralih ke kentang. Wah, tapi apa ini? Ini semuanya tipuan. Tapi kenapa harus dikunyah kering kalau sudah diberi kue yang enak? Ya, telan saja. Bagus. Ya, Ted ini sangat pintar. Ini adalah hal yang bagus, tapi harus 1 sisa stik kentang. Cepat makan. Ya, beginilah. Kamu harus melakukannya lagi. Kecuali bukan dari mulut dan langsung dilempar. Ya, aku tidak bisa. Nah, lihatlah. Ini kena mata. Kamu harus lebih banyak latihan. Sekarang, untuk bagian yang lebih menyenangkan, apa solusi Lucy? Tidak mudah membuka saus tanpa tangan. Tapi dia berhasil. Tunggu. Wah, aku tidak percaya. Dia menuangkan sausnya langsung dari meja. Ini mah jorok sekali. Teman-teman, ini sangat jorok. Tapi kamu tidak bisa menyerah. Lucy, kamu ini punya tugas yang paling sulit. Dan kamu menjadi kreatif. Merupakan langkah yang bagus untuk menaburkan kentang ke dalam saus. Rasanya lebih enak, kan? Dan kamu telah memenuhi persyaratan tentangannya. Yang perlu dilakukan hanyalah memakan semuanya. Wah, kelihatannya bagus. Tapi ini rencana yang bagus. Kamu melakukannya dengan baik, Lucy. Nah, masih ada 1 gigitan terakhir yang harus diselesaikan. Ya, tapi ini saja sudah hilang. Tenang, tenang. Wah, Lucy ini terketerlaluan. Dan jika kentangnya jatuh ke lantai, apakah Anda juga mengambilnya? Saya rasa